Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udaranya di luar boleh mendung, ya. Tapi udara di luar mendung dan dingin ya Ibu. Tapi semangat kita jangan mendung, semangat kita jangan dingin. Apalagi kita sebagai ibu, tantangan semakin berat lah Ibu. Semangat ya Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pengajian Nurul Iman, ya, beserta pengurus yayasan, ustadz-ustadzah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang insya Allah senantiasa semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Pak anak-anak kan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya Bu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Jadi kalau kita dari pagi tadi sampai sekarang menerima begitu banyak kenikmatan dari Allah, itu semua karena kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Ya. Maka setelah kita menerima begitu banyak kenikmatan dari Allah, ya, apa yang kita lakukan sekarang? Allah memperingatkan ya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la adidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, apa janji Allah? Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita ini menjadi salah satu sebab, ya, salah satu asbab datangnya azab Allah karena kita lupa bersyukur. Kita nyanyi tok tapi nggak praktek, ya. Lagunya bersyukur kepada Allah, neng gersulo terus. Ya. Allah nih loh, kok anakku kok nakal banget toh, nggak kayak anaknya si A. Ya, alhamdulillah, ya, diberi anak seperti ini berarti saya diuji sama Allah, dan itu nggak mudah gitu ya. Mau berangkat pengajian kok ya mendung toh, wong mendung itu dari Allah juga, ya. Maka jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Nah, ini ada ibu-ibu yang baru ketemu saya pertama, atau semua sudah pernah? Ada yang baru pertama ketemu? Ya, oh ada. Oke, kalau gitu izinkan saya ya memperkenalkan diri. Kan katanya tak sayang maka tak aruf. Tak kenal maka tak aruf. Bukan tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, MPI, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo, Ibu. Ya, rumah saya di Solo, di Sumber. Satu kelurahan sama Pak Jokowi. Kenal Pak Jokowi? Tahu ya. Dia sebelah barat jalan, saya sebelah timur jalan. Saya pekerjaan saya seorang guru, ya, tapi saya bukan guru agama Islam. Saya ini guru praktek listrik. Ya, S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Ya. Nah, alhamdulillah bulan depan umur saya sudah 23 tahun. Ya, sudah tambah lagi 23 tahun saya jadi orang Islam. Ya. Semakin mencintai Islam. Karena apa? Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Karena Islam itu luar biasa, ya. Apa toh yang nggak ada di dalam ajaran Islam itu apa coba? Semuanya ada, ya. Perintah untuk yang baik, meninggalkan yang buruk, semua itu ada di dalam Islam. Urusan mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada di dalam Islam. Ya, maka itu yang membuat musuh-musuh Islam itu galau. Itu yang membuat musuh-musuh Islam galau. Ya, karena galau, nggak seneng, ya. Gimana sih caranya menghancurkan Islam ini? Menghancurkan ajaran Islam dan umat Islam. Ya. Musuh kita 24 jam gak berhenti. Setan manusia dan setan beneran gak berhenti 24 jam mengawasi kita. Ya, maka saya semakin hari itu gimana ya? Saya semakin bersyukur, ya, semakin pengen belajar Islam ini terus dan terus. Karena luar biasanya Islam ini. Ya. Bagi yang pertama baru ketemu saya, kenapa kok bulan depan umur saya 23 tahun, ya. Wajahnya sudah kayak gitu, udah tua gitu ya. 23 tahun saya jadi orang Islam. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Kan berarti bulan depan umur saya 23 tahun. Kalau umur saya sesungguhnya tahun ini alhamdulillah saya sudah masuk 60. Ya. Oktober nanti umur saya udah 60, ya. Nah, jadi saya masuk Islam bulan Februari tahun 99 dan saya tidak pernah mimpi jadi orang Islam. Nggak pernah kepengen. Ya, nggak pernah kepengen. Kenapa? Karena sejak kecil nih, kalau tanaman begitu dia tumbuh, tanaman ini sudah dikondisikan, ya, dengan keadaan yang sedemikian rupa yang membuat dia nanti besar dan kokoh. Ya. Padahal ternyata akarnya itu akar serabut. Ya. Nah, ibu saya menanamkan kekristenan sejak kecil. Menjaga saya sedemikian rupa, ya. Kami yang hidup di lingkungan orang Islam, ibu saya menjaga bagaimana supaya kami anak-anak ini tidak terpengaruh kepada Islam. Ya, itu dari kecil. Bagaimana ibu saya menanamkan rajin baca Alkitab, rajin ke gereja supaya besok masuk surga. Nggak kayak teman-temanmu yang Islam. Temanmu yang Islam itu nggak bakal masuk surga karena nggak punya penebus dosa. Kita
Ya, Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu. Ya, ini ditanamkan sejak kecil. Bagaimana ibu saya menjaga sedemikian rupa? Ya, memberikan satu pembatas, satu jurang yang cukup dalam. Ya. Yang ini masuk surga, yang sana tidak masuk surga. Itu dari kecil. Ketika saya mau bermain, ibu mau main, ya. Satu langkah kamu keluar dari pagar, kamu ketemu orang Islam. Kamu boleh main sama temanmu yang Islam, tapi jangan masuk Islam. Nanti nggak masuk surga. Saya sering kali ketika memberi materi seperti ini ditanya sama umahat, "Us, sebelah rumah saya tuh orang Kristen. Ya. Anak saya bermain sama dia. Terus apa saya harus bilang yang Kristen itu kafir?" Ya. Terjadi di Bandung, ya, konsultasi sama saya. "Us, tadinya kami tenang-tenang saja, aman-aman saja, nggak masalah. Begitu ada tetangga kami yang Kristen pindah, dan kebetulan kondisi sosial ekonominya lebih daripada kami, anak saya sering diajak main ke situ karena mainannya lebih banyak. Ketika pulang anak saya nyanyi lagu-lagu sekolah minggu." Ya, mereka itu masuknya enggak kasar, enggak, tapi masuknya halus. Ya, ini diajak main, kan di tempat main tadi kan anak-anak sambil nyanyi kan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya anak-anak sekolah minggu itu punya tugas menghafalkan lagu-lagu sekolah minggu yang nanti akan dinyanyikan hari Minggu berikutnya. Otomatis sambil bermain kan dia sambil mengingat-ingat lagunya. Ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, ketika dia bermain seperti itu, si anak yang Islam ini kan mendengar. Ini. Padahal akses bermain ini, ya, hampir setiap saat. Ini loh. Bukan berarti kita tidak boleh anak kita bermain, tapi bagaimana ketika anak kita bermain dari kecil dia sudah punya benteng. Ya. Saya contohkan cucu saya. Ya kebetulan hari ini nggak ikut, masih tidur di hotel ya. Cucu, ini rumah kami, ya, jarak 25 meter itu deretan rumahnya orang-orang Nasrani, ada 3 rumah, ya. Dan mereka sayang sama anak saya, sama cucu saya, ya. "Dek, kamu ke masjid ya?" "Iya, biar besok masuk surga." "Enggak, kamu ikut Bude aja, nanti masuk surga." "Enggak, Bude aja yang jadi Islam, nanti Bude masuk surga." Ya. "Nah, kamu kok di masjid nggak nyanyi-nyanyi, kok di gereja nyanyi-nyanyi?" Ya, ada kok lagu-lagu Islam. Ya, kebetulan kan di rumah saya jadi lagu "Agamaku Islam, Islam agamaku, kalau tidak Islam bukan agamaku." Ada, saya juga punya lagu Bude, apa? Dia nyanyi. Ya, jadi bagaimana kita menjaga anak kita itu sejak dini? Ya, karena ayat Al-Qur'annya kan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. It's okay, ibu sudah menjaga diri, ibu pengajian. Ya, ibu ngaji. Ya. Ibu sholatnya tertib. Tapi ya, bagaimana dengan keluargamu ini? Ya. Dalam hal ini anak turun kita itu bagaimana?
tengah upaya perusakan yang sangat luar biasa ini, bagaimana menjaga? Ya. Tadi saya kembali ke cerita saya. Kok saya mau main? Saya bilang, Bu, mau main? Ya, sak langkah kamu keluar dari pagar, kamu ketemu orang Islam. Kamu boleh main sama mereka, tapi jangan masuk Islam. Ibu saya bilang, nanti kalau itu masjidnya wes muni Allah Akbar, pulang. Jangan ikut-ikut mereka. Iya. Kalau ada pawai obor menjelang Idul Fitri itu kan, ya takbiran itu, ya. Kayak teloken wong Islam kayak muni nggawa obor. Nggawa itu bawa. Padahal kan bilangnya Allah Akbar. Diplesetkan nggawa obor. Karena mereka nggak punya penerang untuk masuk surga, makanya keliling nggawa obor. Ya, jadi nggak ada keinginan untuk ikut-ikutan. Ya, walaupun kami sendiri, ya, nggak ada keinginan walaupun saya waktu itu masih kecil ya, masih umur 7 tahun 8 tahun, kok keinginan ikut temennya keliling itu nggak ada. Ya, karena apa? Ibu saya menanamkan sedemikian rupa kayak delokon kancamu. Keliling nggawa obor. Ya, padahal kan bilangnya Allahu Akbar. Kenapa mereka nggawa obor? Karena mereka tidak menemukan jalan menuju ke surga. Mereka dalam kegelapan. Itu orang Islam itu dari kegelapan, makanya dia nggawa obor. Itu brainwash-nya seperti itu. Ya. Maka kekristenan yang sangat dalam itu ditanamkan oleh ibu saya. Tadi Ustazah Sofi sudah menyampaikan, yang punya ilmu itu kita. A'umu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya. Maka program penghancuran Islam ini dimulai dari menghancurkan keluarga, dalam hal ini perempuannya. Kenapa perempuannya? Karena mereka tahu di dalam Islam seorang perempuan, seorang wanita, seorang muslimah itu punya 3 peran. Peran yang pertama, sebagai ibu, dia sekolahannya anaknya. Ya, sebagai ibu dia sekolahan anaknya. Yang kedua, sebagai istri, dia manajer di dalam rumah tangganya, yang memanage supaya keluarga ini punya ketaatan kepada Allah. Sebagai anggota masyarakat, dia tolok ukur tegak runtuhnya akhlak sebuah bangsa. Ini ada pada perempuannya. Maka yang dihancurkan pertama adalah perempuannya. Dari yang kecil sampai yang tua, supaya peran ini hancur. Anak-anak perempuan kita, ya, itu calon-calon ibunya umat, gak main-main, Bu. Ketika kita punya anak perempuan, kita sudah harus punya frame di sini bahwa anak saya ini calon ibunya umat. Bagaimana kita mempersiapkan anak perempuan kita ini untuk jadi calon ibunya umat, untuk menjadi ibunya umat. Itu kita harus sudah punya frame membangun itu. Dari kita punya, oh saya diberi Allah anak perempuan. Ya. Alhamdulillah, anak saya calon ibunya umat. Jadi kita persiapkan mulai kecil. Ya. Maka kan ketika kita punya anak perempuan, mendidik dia jadi anak soleha, ya,
Maka 3 anak perempuan mendidik jadi anak soleha, surga bagi orang tuanya. Kemudian ada yang bertanya, Rasulullah kalau 2 Rasulullah mengangguk, kalau 1 Rasulullah mengangguk. Kenapa? Kenapa sampai surga bagi orang tuanya? Ini loh, dia itu calon ibunya umat. Maka musuh Islam yang dihancurkan adalah perempuannya dulu. Anak-anak kecil, yang remaja. Coba aja Bu sekarang ini, bagaimana racun yang dibuat oleh Korea itu kepada anak kita. Racun BTS, racun Blackpink, ya. K-pop itu loh. Bagaimana meracuni anak-anak kita. Ini bukan cuma anak-anak yang di luar, Bu. Anak yang di pondok pun, ustadz-ustadzah di pondok pun mengalami permasalahan seperti ini. Ya, mengalami permasalahan seperti ini. Di pondok ngapake Al-Quran, pulang ngapake lagu Korea. Alasannya bete. Ya, refreshing. Lah kenapa refreshing harus mendengarkan lagu Korea? Kenapa refreshingnya tidak mendengarkan ya murotalnya Muzamil? Kan bagus itu. Saya pengen banget bisa ngaji kayak lagunya Muzamil itu. Muzamil Hasbalah. Saya pernah ya ngisi pengajian bareng sama dia. Saya dalam hati, ya Allah bersyukur banget yang ibu yang punya anak ini. Bersyukur banget ibunya. Ya, kenapa refreshingnya nggak dengerin Muzamil Hasbalah, nggak mendengarkan Muzamil ini? Kenapa harus mendengarkan lagu Korea? Maka Allah itu memperingatkan kita di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Takutnya bukan sama ustazah di sekolah, di sekolah atau di pondok. Kalau anaknya hafalannya kedodoran, tapi takutnya kepada Allah. Ketika kita ini kok punya generasi yang lemah, neng kok generasi yang lemah bagaimana? Wong neng pondok wis ngapake Quran kok begitu mulai kok ngrungokke lagu Korea, ngapake lagu Korea. Ini ada sesuatu pasti. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Pasti ada sesuatu. Kalau mendengarkan hanya sekedar oh ngerti aja nggak masalah. Tapi kalau sampai ini merasuk ke dia, ya. Saya tuh kalau ada foto umahat foto gitu ya pakai gini, nanti langsung saya WA. Saya lingkari fotonya, saya kirim balik. Kenapa harus foto pakai seperti ini? Sebanyak. Pakai cadar aja fotonya begini. Loh itu kan love sama siapa? Ini salibnya Korea. Ya, ini loh salib. Ini salibnya Korea. Ada yang bilang ini kodenya Jepang untuk memulai bekerja. Setelah musim dingin, masuk musim panas, ya tandanya bekerja ini. Lah yuk kalau kita ngikut-ngikut begini nih, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Orang Jepang agamanya Shinto, menyembah dewa matahari. Orang Korea itu sebagian ateis, sebagian lagi Kristen militan. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Maka tadi
Allah memperingatkan, hendaklah takut kepada Allah, takut kita sama Allah. Apabila meninggalkan generasi yang lemah, lemah apa? Satu, lemah akidahnya. Yang pertama, lemah akidahnya. Ibu-ibu sudah benar nyekolahkan anak di Nurul Iman ini, sudah benar. Sudah benar. Ya. Tapi berapa jam mereka bersama ustazah? Berapa jam mereka di rumah? Ibu dalam rangka mendapatkan anak soleh-soleha, ibu memasukkan anak di sekolah Islam ini udah benar. Bapak ibu udah benar. Tapi harus ada keselarasan antara rumah dengan sekolah. Harus ada keselarasan. Contoh, anak di sini ya masuk ruangan assalamualaikum. Jangan sampai dia sampai rumah karena melihat ayah bundanya masuk rumah ya masuk begitu saja. Dia nyontoh. Jangan sampai karena dia melihat ayahnya sholat subuhnya telat terus, bangunnya susah. Ya. Ini ya, apa yang sudah disampaikan di sekolah tidak selaras dengan di rumah. Ya. Lemah akidahnya, ya. Tadi yang pertama lemah akidahnya. Apa yang perlu kita tanamkan pertama kepada anak kita? Tentang tugas kita itu hanya menyembah kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia. Setelah kita diciptakan oleh Allah, tugas kita apa? Di dalam Quran surat Al-Dzariyat, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dari kecil. Kita punya tugas menyembah kepada Allah. Ya, ini yang perlu kita tanamkan. Sebab apa, Ibu? Kita di sini aman, penjenengan ini di sini aman, putra penjenengan di lingkungan Nurul Iman ini aman. Tapi apakah ibu tahu ketika putra penjenengan keluar, ya, terus anak-anak di luar sana sudah disetting sedemikian rupa, terus anak-anak di luar sana ngasih tahu putra penjenengan, Tuhan itu nggak ada tuh. Tanya banjir, berarti Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada kan katanya Tuhan kan sayang, berarti nggak banjir kan? Yang ngasih permen kan bukan Tuhan, yang ngasih permen kan ayah bunda, bukan Tuhan. Maka tugasnya menyembah kepada Allah ini harus kita tanamkan. Ya, hanya menyembah kepada Allah. Dan ini bukan cuma manusia harus menyembah kepada Allah, jin pun diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, tentu implementasinya menyembah kepada Allah itu apa? Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Sholat, ngaji, ya, bentuk-bentuk peribadan kepada Allah ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Ketika sholat jangan gojek, masjid itu tempat sholat, biar disayang Allah. Kalau mau lari-lari di luar masjid, di luar halaman masjid, ya. Bagaimana ketika di masjid dia menunjukkan sikap yang baik? Ini bentuk kaderisasi, ya. Tadi menyembah kepada Allah ini
berarti menjadikan Allah yang nomor satu di dalam kehidupannya. Bagaimana kita menanamkan kepada anak turun kita Allah, ya. Di daerah Sambi, ya, saya dapat dari seorang ustadz, ya. Sambi itu adik saya bersama saya itu kesana ngajar sekolah minggu itu mulai tahun 90-an. Ya, jalannya masih jelek banget. Dimulai dari ngajar sekolah minggu. Waktu itu susah banget. Tapi apa hasilnya sekarang? Di tempat itu, di desa yang sudah didirikan gereja itu, jumlah penduduknya 50-50 Islam dan Kristen. Anak-anak kecil kalau ditanya, "Dek, agamamu apa?" "Islam." "Kitabmu apa?" "Quran." "Tuhanmu siapa?" "Tuhan Yesus." Karena apa? Senin sampai Sabtu TPA, minggunya sekolah minggu. Dan ini loh, kualitas ini yang perlu diperhatikan. Kualitas dia TPA dari Senin sampai Sabtu dengan sekolah minggu, hari Minggu saja. Ini bagaimana? Ya, kok dia bisa bilang agamaku Islam, kitabku Quran, Tuhanku Tuhan Yesus? Berarti yang hari Sabtu ini ada brainwash, ya, ada cuci otak, ya, yang kemudian mengeliminir posisi Allah. Ya, maka saya dapat lagu ini dari ustadznya cucu saya sosialisasikan ke ibu-ibu, ya, dan beliau jazakillah, ya, sudah ikut mensosialisasikan. Daripada nyanyi topi saya bundar gak ada maknanya, kan lebih baik Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, kalau tidak Allah itu bukan Tuhan. Ini ketika dia misalnya di luar, ya, kontrol kita, ketika anak kita diajak bermain sama yang non muslim, terus yang non-muslim cerita, "Aku punya Tuhan Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Aku punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit." Maka anak-anak kita ingat, kalau tidak Allah itu bukan Tuhan. Ini jadi benteng. Ya, sejak kecil ini sudah jadi benteng, ya Bu. Sehingga ketika dia bermain sama temennya yang Natalan, "Kamu Natalan, aku Natalan loh ya, Tuhan memperingati kelahiran Tuhan Yesus." Dia ingat, kalau tidak Allah itu bukan Tuhan. Kok ini Tuhan Yesus nyebutnya bukan Allah, berarti itu bukan Tuhan. Dia sudah punya benteng. Dia sudah punya benteng sejak kecil. Karena apa? Saya kalau dengar seperti yang disampaikan seorang ustadz dari Sambi itu nangis, Ibu. Nangis dalam hati. Kenapa? Karena waktu saya umur 7 tahun, 8 tahun, saya memperlakukan teman-teman saya Islam seperti itu. Saya ajak teman saya Islam sekolah minggu, biar disayang sama Tuhan Yesus. Besok masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di pangku Tuhan Yesus. Dan teman saya Islam ikut, bukan cuma ikut saya sekolah minggu, tapi ketika tahun 70 itu umur saya 8 tahun, saya dibaptis. Teman-teman saya yang Islam yang ikut saya sekolah minggu tadi ikut dibaptis. Yang menyedihkan lagi, pagi dibaptis, sorenya ibu saya syukuran, ibunya teman saya Islam diundang
syukuran, makan-makan, anaknya dibaptis, mereka datang. Karena apa? Ini ibu pentingnya tholabil ilmi. Ibu yang satu, yang non muslim ini punya misi. Sementara ibu yang banyak ini hidup tanpa misi dan tanpa ilmu. Sehingga apa? Ketika anaknya dijak sekolah minggu ya diem aja. Ketika anaknya dibaptis dia malah seneng-seneng ikut makan, ya sukacita. Karena apa? Nggak punya ilmu, ya nggak punya misi. Maka kita hidup itu harus punya misi, ya punya cita-cita. Maka yuk sekeluarga masuk surga ini kita jadikan misi atau cita-cita keluarga kita masing-masing. Ketika kita punya misi sekeluarga masuk surga, maka kita akan menjaga bagaimana supaya bisa masuk surga. Dan di sini peran seorang ibu itu luar biasa. Ya tadi, supaya tidak lemah akidahnya, menanamkan yang pertama kepada anak kita bahwa kita itu punya tugas hanya menyembah kepada Allah. Posisi Allah, peran Allah itu harus kita jelaskan betul pada anak-anak kita. Ya. Saya masih agak-agak ingat ya, lupa ingat. Kalau di sekolah minggu diajari 2 mata saya, hidung saya satu, ya 2 kaki saya, jalan sekolah minggu. Kakinya dipakai jalan ke sekolah minggu. Kenapa kita tidak mengajarkan 2 kaki saya jalan menuju masjid? 2 mata saya untuk membaca untuk melihat ayat Quran, 1 mulut saya untuk ngaji, 2 telinga saya mendengarkan murotal, 2 kaki saya jalan menuju ke masjid. Ini, ya, maka kita mesti pinter-pinter memodifikasi bagaimana supaya ya anak-anak ini, ya anak-anak kan senang dengan lagu. Anak-anak kan senang dengan lagu. Bukan berarti kemudian apa-apa kita lakukan, enggak. Ini supaya nyentel aja. Ya, saya umur 7 tahun diajari lagu. Jadilah kau pengail orang kalau turutku mau ikut Yesus itu harus bisa ngail orang. Saya belajar lagu itu umur 7 tahun. Sekarang umur saya sudah hampir 60 tahun. Saya masih ingat. Kenapa? Karena itu dinyanyikan terus menerus. Maka posisi Allah ini, ya, posisi Allah ini sampaikan terus menerus dengan, ya kita mesti pandai-pandai tadi cara menyampaikan kepada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, lemah akidahnya dalam hal ini, kita harus menanamkan bahwa yang baik, yang benar, yang menyelamatkan, yang menghantarkan masuk surga itu hanya Islam. Selain Islam tidak. Ya. Kenapa? Karena agama milik Allah itu Islam. Ya bila perlu anak-anak, kalau dulu waktu saya masih Kristen itu disuruh menghafalkan ayat emas. Ayat emas itu ayat pilihan. Ya. Contoh Matius 28 ayat 19 itu nyentel banget Bu di sini. Ngapal kene umur 7 tahun, sekarang saya umur 59 tahun cek kelingan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu cek kelingan. Seandainya cah-cah Islam ki ngapake inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil, agama milik Allah itu Islam, agama milik Allah itu Islam, ditambah tadi dia nyanyi agamaku Islam, Islam agamaku, kalau tidak Islam